Halah dulu Bapak umur 35 udah bisa punya rumah. Kamu kapan? Terdengar familiar bukan? Tapi pernah nggak kepikiran kenapa orang tua kita dulu bisa beli rumah cuma dengan gaji seorang pegawai biasa? Tapi sekarang banyak anak muda yang gajinya belasan bahkan puluhan juta rupiah tetap merasa rumah itu cuma mimpi. Padahal kalau dipikir-pikir, rumah itu kan barangnya yang sama. 4 tembok, 1 atap, 2 kamar. Lalu, kenapa harganya bisa miliaran? Apakah ini karena cuma inflasi? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bikin harga properti hampir selalu naik? Hari ini kita akan membongkar kenapa rumah semakin mahal, siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan apakah generasi sekarang memang semakin sulit membeli rumah? Jadi langsung saja kita cari paham bos, biar nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu terjadi. Kita mundur ke tahun 90-an. Banyak orang membeli rumah bukan karena takut kehabisan. Mereka membeli rumah karena memang sudah waktunya berkeluarga. Rumah masih dianggap sebagai kebutuhan, bukan investasi. Bahkan banyak kawasan yang sekarang menjadi kota besar, dulunya hanyalah sawah, kebun, atau lahan kosong. Lalu waktu terus berjalan, penduduk Indonesia terus bertambah. Di tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia sekitar 180 juta jiwa. Dan di tahun 2026, jumlahnya sudah mendekati 300 juta. Artinya, dalam waktu sekitar 3 dekade, ada puluhan juta orang baru yang membutuhkan tempat tinggal. Masalahnya, luas tanah Indonesia tidak ikut bertambah. Tanah tidak bisa diproduksi. Kalau permintaan mobil naik, pabrik tinggal membuat mobil lebih banyak. Kalau permintaan HP naik, perusahaan tinggal membuka pabrik baru. Tapi kalau permintaan tanah naik, kita tidak bisa mencetak tanah baru. Jumlahnya tetap. Justru semakin lama, semakin sedikit tanah yang benar-benar tersedia. Dan disinilah permainan harga dimulai. Tapi tunggu dulu. Kalau cuman karena tanah terbatas, harusnya semua daerah mahal dong. Nyatanya tidak. Masih banyak daerah yang harga tanahnya relatif murah. Lalu, kenapa Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kota-kota satelit bisa naik berkali-kali lipat? Jawabannya adalah lokasi. Coba bayangkan, ada sebidang tanah di tengah hutan. Harganya mungkin murah. Sekarang, bangun jalan tol, bangun stasiun, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Tiba-tiba, tanah yang sama menjadi jauh lebih berharga. Lucunya, yang berubah bukan tanahnya. Tanahnya tetap sama. Yang berubah adalah lingkungan di sekitarnya. Semakin banyak fasilitas, semakin banyak orang yang ingin tinggal di sana. Semakin tinggi permintaannya, semakin mahal pula harganya. Makanya, ketika pemerintah mengumumkan akan membangun MRT, LRT, jalan tol, atau bahkan ibu kota baru, seringkali harga tanah di sekitar lokasi langsung naik. Padahal alat beratnya aja belum datang. Ini bukan sulap. Ini namanya ekspektasi pasar. Sekarang kita masuk ke alasan yang lebih menarik. Dulu, rumah dibeli untuk ditinggali. Sekarang, rumah dibeli untuk menghasilkan uang. Ada yang membeli untuk disewakan, ada yang membeli lalu dijual lagi beberapa tahun kemudian. Ada juga yang bahkan belum selesai dibangun, sudah dijual kembali. Artinya, orang-orang yang mengincar rumah sekarang bukan cuma keluarga yang ingin punya tempat tinggal, tetapi juga investor. Begitu rumah berubah dari kebutuhan menjadi aset investasi, persaingannya berubah total. Bayangkan ada satu rumah, kalau hanya satu keluarga yang menginginkan rumah itu, harga mungkin akan tetap masuk akal. Tapi kalau ada 5 investor yang ikut berebut, harga akan terdorong naik. Dan selama masih ada yang mau membeli, harga akan terus mengikuti. Lalu muncul pertanyaan, kalau rumah semakin mahal, kenapa masih ada yang sanggup membeli? Jawabannya itu KPR. Dulu, beli rumah itu berarti harus punya uang dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang, yang penting punya uang muka dan juga cicilan bulanan. KPR membuat lebih banyak orang bisa membeli rumah. Dan tentu saja, ini juga membuat permintaan semakin tinggi. Bayangkan begini, kalau semua rumah harus dibayar tunai, berapa banyak orang yang mampu membeli rumah seharga 2 miliar rupiah? Ada,
mungkin sangat sedikit. Tapi begitu muncul cicilan 20-30 tahun, tiba-tiba jumlah pembeli meningkat drastis. Di satu sisi, KPR membantu banyak orang memiliki rumah. Di sisi lain, permintaan yang meningkat juga ikut mendorong harga. Nah, disinilah banyak orang salah paham. Mereka berpikir kalau ekonomi lagi lesu, pasti harga rumah turun. Padahal kenyataannya, developer justru sangat jarang menurunkan harga. Kenapa? Karena begitu satu proyek menurunkan harga secara besar-besaran, nilai seluruh proyek lainnya bisa ikut jatuh. Calon pembeli akan berpikir, nanti juga lebih murah. Investor akan kehilangan kepercayaan. Akhirnya, daripada menurunkan harga, developer lebih memilih memberi bonus. Gratis PPN, gratis BPHTB, gratis AC, gratis dapur, gratis kanopi, gratis biaya KPR. Pokoknya semuanya gratis, kecuali rumahnya. Karena bagi mereka, menjaga harga jauh lebih penting daripada menjual cepat. Sekarang kita bahas sesuatu yang jarang disadari. Harga rumah itu bukan cuma harga tanah. Di balik satu rumah ada semen, baja, besi, kabel, dan bahan-bahan lainnya. Belum lagi upah pekerja, biaya transportasi, perizinan, pajak. Semua komponen itu juga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Jadi, kalau harga tanah tidak berubah, biaya membangun rumah tetap bisa naik. Lalu muncul pertanyaan terbesar. Kalau memang harga rumah terus naik, apakah ini salahnya developer? Tentu enggak. Developer memang mencari keuntungan, itu benar. Tapi mereka juga membeli tanah dengan harga yang terus naik. Mereka juga menghadapi biaya konstruksi yang meningkat. Mereka juga membayar bunga pinjaman, pajak, serta berbagai biaya lainnya. Masalahnya bukan di developer. Masalahnya itu di keseluruhan sistemnya. Permintaan yang terus naik, tanah yang terbatas, kota yang terus berkembang, infrastruktur yang bertambah, biaya pembangunan meningkat, investor terus masuk, dan semuanya itu saling mendorong harga ke atas lagi. Lalu, apakah harga rumah akan terus naik selamanya? Belum tentu. Ada daerah yang harga propertinya stagnan. Ada juga yang turun karena penduduk berkurang atau ekonominya melemah. Tetapi, di kota yang terus berkembang, yang lahannya semakin terbatas, yang infrastrukturnya semakin lengkap, dan permintaannya terus bertambah, harga rumah cenderung tetap naik dalam jangka yang panjang. Jadi ketika seorang ngomong, kalau nggak beli sekarang, nanti makin mahal. Kalimat itu emang nggak selalu benar. Tapi untuk banyak kota besar, sejarah menunjukkan bahwa harga rumah memang terus bergerak naik. Jadi sekarang kita tahu, rumah bukan sekedar 4 tembok dan 1 atap. Nilainya bukan hanya berasal dari bangunannya, melainkan dari tanahnya. Dari lokasi, infrastruktur, pertumbuhan kota, investasi, kebijakan ekonomi, dan dari jutaan orang yang sama-sama ingin memiliki tempat tinggal. Mungkin itulah alasan kenapa orang tua kita dulu membeli rumah, karena memang butuh tempat tinggal. Sedangkan hari ini, banyak orang membeli rumah karena takut besok harganya sudah tidak bisa dijangkau lagi. Dan mungkin itulah lingkaran yang membuat harga properti terus naik hingga sekarang.